pemateri kita yang terakhir atau yang keempat, yang terakhir di pagi ini adalah uh, Bapak Dr. Sri Wahyono. Pak Wahyono sudah hadir ya, Pak Wahyono? Ya. Siap. Baik, Bapak Ibu, Pak Dr. Wahyono ini saat ini bekerja sebagai peneliti media di Pusat Teknologi Lingkungan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Beliau menyelesaikan S1-nya di ITB, Biologi, kemudian program Magister ya Pak ya, sandwich di Bioteknologi di ITB, kemudian sandwich dengan University of New South Wales di Australia tahun 2000. Dan beliau juga menyelesaikan doktoralnya dari ilmu lingkungan di Universitas Indonesia tahun 2012. Bapak Ibu, beliau ini aktif sekali menulis. Ada tulisan beliau di beberapa media nasional dan internasional tentang teknologi pengolahan limbah padat lebih banyak dan kemudian sampah kota juga. Dan beliau ini juga aktif menulis buku. Ada beberapa buku beliau juga yang pernah beliau susun. Saya pikir mungkin bestseller juga ini beberapa buku beliau. Salah satunya antara lain mungkin menyulap sampah kota menjadi kompos misalnya. Itu Bapak Ibu bisa temukan mungkin di toko-toko buku terdekat. Kemudian ada pengomposan sampah skala rumah tangga dan lain-lain. Ini ada beberapa buku dari beliau. Jadi beliau sudah memiliki paling tidak jam terbang, pengalaman dan kemudian dan lain-lain. Jadi pada kesempatan ini Dr. Wahyono akan menyampaikan kepada kita semua tentang pengelolaan sampah berbasis masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Kepada Dr. Wahyono, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Izinkan saya share sendiri Bapak dan Ibu sekalian. Baik. Apakah sudah bisa dilihat Bapak dan Ibu sekalian? Pak Hanif? Ya, sudah Pak. Silakan Pak Wahyono. Mungkin bisa ya, baik Ya, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Pak Hanif. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan terkait dengan ada dua hal Pak, Ibu sekalian. Pertama adalah kolaborasi pengolahan sampah berbasis masyarakat dan dalam hal ini adalah untuk mendukung pengolahan sampah menjadi energi listrik. Kalau pengolahan sampah berbasis masyarakat itu lokasinya adalah di hulu, sedangkan spesial atau pengolahan sampah menjadi energi listrik adalah di hilir. Ini menurut kami dua-duanya memang harus menjadi perhatian yang utuh. Karena apa Bapak dan Ibu sekalian, saya melihat banyak kota, banyak daerah yang saat ini lebih fokus pada pembangkit pengolahan sampah menjadi energi listriknya sendiri, tetapi di hulunya itu tidak menjadi perhatian yang utuh, tidak menjadi perhatian yang menjadi fokus lagi, terabaikan gitu. Nah, saya ingin menyampaikan di sini bagaimana kolaborasi antara pengolahan sampah yang berbasis masyarakat di hulunya untuk mendukung pengolahan sampah menjadi energi listrik Bapak dan Ibu sekalian. Latar belakang konseptualnya adalah demikian Bapak dan Ibu sekalian. Ini menjadi semacam euforia bahwa kebijakan pengolahan sampah menjadi energi listrik ini seolah-olah menjadi dewa penyelamat bagi permasalahan sampah di kabupaten kota. Memang benar demikian Bapak dan Ibu sekalian, itu bisa demikian karena memang pengolahan sampah menjadi energi listrik itu dia punya karakter mengolah sampah secara cepat, kemudian residunya sedikit, dan saat ini teknologinya juga sudah banyak yang mengikuti kaidah-kaidah lingkungan dengan baik gitu. Namun untuk membangunnya Bapak dan Ibu sekalian, ini sebenarnya perlu kesiapan, banyak kesiapan. Antara lain adalah kesiapan instrumen kebijakan, kemudian kesiapan instrumen kelembagaan, ekonomi, dan sosial yang memadai. Nah, karena kami ada di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Bapak dan Ibu sekalian, ini saya akan melihatnya dari sisi teknisnya, Bapak dan Ibu sekalian. Yakni dari sisi teknis, pengolahan sampah menjadi energi listrik, ini perlu feedstock yang berkualitas, Bapak dan Ibu sekalian, ya. Karena kita tahu bahwa nyaris di banyak kota saat ini sampahnya masih tercampur.
sehingga kualitasnya rendah. Nah, untuk membangun sebuah sampah, menjadikan sampah menjadi berkualitas baik, maka harus ada pemilahannya, Bapak dan Ibu sekalian, di mana di sisi lain, selain sebenarnya ketika kita membangun instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik, itu juga kita jangan menutup diri bahwa kita juga memerlukan instalasi lain, yakni misalnya instalasi pengolahan sampah menjadi daur ulang, kompos, biogas, atau material-material yang lainnya. Jadi kita jangan sekali-kali menggantungkan diri hanya pada satu teknologi saja. Kemudian baik pengolahan sampah yang non pengolahan sampah menjadi energi listrik dan non itu, Bapak dan Ibu sekalian, ini memerlukan pemilihan yang baik agar mendapatkan suplai feedstock yang berkualitas. Nah, pemilihan yang paling efektif dan efisien adalah di mana, Bapak dan Ibu sekalian, adalah di sumbernya. Oleh karena itu, maka hendaknya kebijakan membangun instalasi pengolahan sampah yang terpusat, yang skalanya besar, entah itu menjadi energi listrik, entah itu daur ulang skala besar, itu pengolahan sampah berbasis masyarakat harus tetap menjadi perhatian. Karena pemilahan paling efektif dan efisien adalah dilakukan di masyarakat itu sendiri. Dan di sisi lain, Bapak dan Ibu sekalian, kita juga nggak menafikan apapun teknologinya, apapun kemampuan teknologi itu dalam mereduksi sampah, itu tetap harus perlu TPA. Dan secara konseptual juga produk-produk yang dihasilkan dari pengolahan sampah, dari daur ulang material yang non-organik dan material yang organik, itu harus disirkulerkan, gitu ya, menjadi satu loop. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tiba pada pemilahan nih, pemilahan itu adalah jantung dari pengolahan sampah terpadu, Bapak dan Ibu sekalian. Kita bisa lihat di sini. Tanpa pemilahan yang baik, maka kita akan sulit mengolah sampah. Nah, sampah dapat dipilah menjadi material-material yang bisa didaur ulang, itu masuk industri daur ulang. Kemudian material-material organiknya seperti sampah makanan, sampah daun, sampah buah-buahan, dan sebagainya, itu dapat masuk ke instalasi pengolahan sampah organik, misalnya menjadi biogas dengan anaerobic digestion atau menjadi kompos dengan proses composting. Dan kemudian dari hasil pemilihan itu ada material-material yang combustible, yang dibakar, dan itulah yang masuk ke pengolahan sampah jadi energi listrik. Dan kemudian dalam kacamata pengolahan sampah terpadu, sebenarnya yang masuk ke TPA adalah material-material yang residual. Dan kemudian Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang disampaikan oleh Pak Wiharja tadi, selain combustible material bisa langsung untuk digunakan di sel, tetapi juga combustible material itu kadang perlu juga diolah menjadi bahan bakar yang lebih baik lagi, menjadi RDF. Nah, RDF itu juga bisa digunakan menjadi bahan feedstock-nya pembangkit listrik, pengolah sampah untuk menjadikan listrik. Nah, tadi juga Pak Kim menyampaikan terkait dengan ide terkait landfill mining, karakteristik sampah terhadap old waste yang di landfill. Ya, ini memang ke depan karena keterbatasan lahan, maka perlu pengolahan sampah di TPA, di mana material-materialnya nanti setelah dikeruk, diambil, itu bisa dijadikan RDF. Inilah kira-kira Bapak Ibu dan Ibu sekalian, pengolahan sampah terpadu dari sisi teknisnya dan pemilahan sampah menjadi jantungnya dari pengolahan sampah terpadu. Mengapa perlu pemilahan, Bapak dan Ibu sekalian? Karena tanpa pemilahan kualitas sampah akan buruk dan akan mengganggu kinerja pengolahan berikutnya. Misalnya beberapa jenis sampah ukurannya terlalu besar, kemudian beberapa jenis sampah sifatnya dia berbahaya, mengandung logam berat, eksplosif,
dan bisa memicu timbulnya dioksin misalnya. Dan juga beberapa jenis sampah kita terlampau basah sehingga nilai kalorinya rendah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau Bapak dan Ibu sekalian main-main ke TPA, kemudian melihat sampah yang ditumpahkan oleh truk ke dalam badan TPA, ini kira-kira barangnya, Bapak dan Ibu sekalian, yang kita sebut sebagai bulky waste. Ada koper di sini, Bapak dan Ibu sekalian, ya. Ini bukan mau ke bandar kayak Pak Kim nih. Ini koper yang saya temukan di tempat pretreatment sampah di Bantar Gebang, tempat pretreatment sampah sebelum masuk ke PLTSA-nya yang Pak Wi sampaikan tadi. Di sini seperti supermarket, apa saja ada kasur, Bapak dan Ibu sekalian, ya, ada selimut dan sebagainya. Nah, barang-barang yang besar seperti ini, Bapak dan Ibu sekalian, ini apapun teknologinya, entah itu menjadi listrik, entah itu menjadi kompos, entah itu menjadi biogas misalnya, harus dipisahkan terlebih dahulu. Presentasinya kadang tinggi, kadang rendah, tergantung dari sumber sampahnya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini yang harus dicegat dulu sebelum masuk ke tempat pengolahan sampah. Kemudian juga, Bapak dan Ibu sekalian, selain bulky waste tadi yang berukuran besar, juga ada beberapa material sampah yang mengganggu operasional pesel. Misalnya plastik PVC yang nantinya akan menjadi trigger pembentukan dioksin, dan itu sebaiknya harus dikurangi, material yang mengandung PVC ke PLTSA misalnya. Kemudian juga sampah elektronik, dan juga sampah-sampah yang berbahaya lainnya. Karena mengandung logam berat dan sebagainya, itu akan membahayakan dan memberikan beban yang berat bagi pengolahan abunya, pengolahan emisi gasnya, dan sebagainya. Juga kadang kita temukan juga spray can, ya, semprot, ya, di mana itu berpotensial meledak ketika diproses di bunker atau dibakar di dalam furnace PLTSA. Ini beberapa material sampah yang mengganggu operasional pengolahan sampah menjadi energi juga harus dicegah. Dan juga Bapak Ibu dan Ibu sekalian, tadi ada bulky waste, ada material-material yang harus dicegah, tadi e-waste, kemudian PVC dan sebagainya. Ini kita juga dengan iklim tropis yang kadang hujan deras, lembab, kita diberkahi sebuah nilai sampah yang cenderung basah. Nah, ketika basah, maka nilai kalori sampah menjadi rendah. Padahal untuk berjalannya proses pengolahan sampah menjadi energi yang baik, itu ada karakter nilai kalornya harus memenuhi syarat misalnya. Nah, ini juga menjadi permasalahan Bapak dan Ibu sekalian. Maka Bapak dan Ibu sekalian, di sektor hulu, ini pemilahan jadi penting. Karena apa? Karena kalau pemilahan itu dilakukan di masyarakat menjadi lebih efisien. Tadi Pak Wi menyampaikan bagaimana pemilahan sampah di yang tersentralkan di tempat pengolahan sampah menjadi RDF misalnya. Begitu banyak energi yang harus terbuang di sana. Begitu banyak biaya yang harus terbuang di sana. Nah, seperti ini kira-kira gambarnya tadi yang disampaikan oleh Pak Wi, bahwa sampah itu kemudian masuk ke centralized system, kemudian harus dipilah-pilah, dan kemudian baru kemudian dibuat RDF. Nah, kalau seandainya Bapak dan Ibu sekalian pemilahannya dilakukan di sumbernya, maka ongkos, biaya, energi yang harus dikeluarkan di centralized system itu menjadi lebih rendah. Nah, inilah pentingnya Bapak dan Ibu sekalian pemilahan sampah di sumbernya, Bapak dan Ibu sekalian, ya. Nah, ini tadi Pak Toto, Pak Wali juga menyampaikan bahwa alhamdulillah untuk Tangerang Selatan juga upaya-upaya pengolahan sampah berbasis masyarakat, di mana masyarakat memilah sampahnya sudah banyak dilakukan. Ada 300 sekian bank sampah, ada 40 TPS 3 air dan sebagainya. Ini menjadi modal sosial yang sangat baik untuk kemudian menyelaraskan bahwa yang di hulu itu juga harus jalan, kemudian yang di hilir pun demikian. Jadi pemilahan sampah ini menjadi demikian penting Bapak dan Ibu sekalian. Hanya saja saya melihat secara pribadi itu memperhatikan kota-kota yang melakukan kebijakan pengolahan sampah menjadi energi listrik ini terabaikan. Padahal ini hal yang sangat penting dan harus menjadi perhatian kita. Ini bisa dilakukan bersamaan waktunya dengan perencanaan pengolahan sampah menjadi energi listrik misalnya, hingga siap beroperasinya instalasi itu. Bila perlu kita pakai countdown gitu ya. Karena untuk mengoperasikannya, untuk mendesainnya itu butuh 2-3 tahun. Nah, waktu itu kita lakukan
untuk memperbaiki kualitas pengolahan sampahnya. Jadi kalau sampahnya berkualitas, maka pengolahan sampah yang skala besar itu juga akan bahagia, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, untuk itu juga ini harus diikuti perubahan-perubahan kategori sampah dan teknik pemilihan sampah di sumbernya, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kita saat ini kan mengenal sampah organik, sampah plastik, ya, sampah kertas dan sebagainya, maka ketika men-settingkan diri kita untuk mengolah sampah menjadi energi listrik, maka ada beberapa kriteria atau istilah, misalnya sampah kompastibel seperti yang disampaikan oleh Pak Kim tadi, sampah non kompastibel yang tidak bisa dibakar, ada bulky waste juga, ada juga residual waste, yang masing-masing mempunyai stream pengolahan di ujungnya. Dan jangan lupa juga Bapak dan Ibu sekalian, untuk kelancaran pengangkutan sampah-sampah itu harus terjadwal dan perlu modernisasi alat angkut. Kita melihat banyak sekali alat angkut sampah yang kita punyai saat ini masih dalam keadaan tidak baik, ya. Padahal instalasi yang akan kita bangun adalah instalasi yang modern dan harus didukung oleh peralatan yang baik. Nah, ini adalah salah satu contoh Bapak dan Ibu sekalian bagaimana pembinaan pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat yang dilakukan di Kota Tangerang. Ini misalnya salah satunya adalah kerjasama dengan CSR Sinar Mas Land dengan kami di BPPT untuk membangun sebuah pengelolaan sampah berbasis masyarakat kita sebut sebagai Kampung Mantul, Kampung Mantap Betul. Dan juga selain itu, Bapak dan Ibu sekalian, kita juga menyisir dari sisi edukasinya. Maka dilakukanlah juga pendampingan program educational enhancement di Tangsel dan juga di Tangerang, yang ini juga dikerjasamakan dengan CSR Sinar Mas Land Group. Nah, demikian Pak Hanif dan Bapak-Bapak sekalian, saya ingin menyatakan di sini bahwa ketika kita memposisikan diri mau membangun pengolahan sampah menjadi energi listrik, maka hal yang di hulu pun harus sejajar diperhatikan, harus dibangun sedemikian rupa sehingga nantinya kualitas sampahnya lebih baik lagi, nilai kalorinya cukup, gitu. Kemudian terbebas dari hal-hal sampah yang tidak kita inginkan, sehingga kita ketika dibakar di pengolahan sampah menjadi energi listrik itu, listriknya pun terproduksi dengan baik, kemudian juga kinerja dari peralatan sel itu juga berjalan dengan baik. Demikian Pak Hanif dan Bapak-Bapak sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.